kita hadirkan Bu Sulis yang dia mempunyai keahlian di negosiasi dan lobby karena pekerjaannya di waktu itu di bidang sosial, di bidang politik. Kemampuan mengenai lobby dan negosiasi ini semakin terasah. Oke, Bu Sulis, untuk waktunya terima kasih dan silakan. Terima kasih Ko Abe dan semuanya. Sama-sama. Atma Namaste. Selamat Atma pagi Namaste. semuanya. Aduh, mohon maaf ya, harusnya minggu kemarin karena bude saya meninggal, jadi saya tiba-tiba jadi sibuk deh ngurusin A sampai Z. Oh ya. Iya, mohon maaf ya. Koordinatornya? Nggak apa-apa. Ya, biasa. Jadi ngurus rumah sakit sampai pemakaman sampai doa sampai selesai gitu. Oh gitu. Oh ya ya. Siap-siap. Iya. Jadi ya mohon maaf ya mundur seminggu, bukan apa-apa sih karena It's juga nggak okay. berhenti. Ya. Oke, aku hanya sharing aja sih sedikit gitu ya berkaitan dengan lobby dan mengenalkan ya kata lobby dan negosiasi gitu. Pasti pada bingung kan sebetulnya apa sih lobby dan negosiasi dan bedanya apa gitu. Sebetulnya sih aku nggak mau teori banget tapi berdasarkan pengalaman gitu. Kalau apa ya, bedanya sih sebetulnya kalau lobby itu adalah proses informal ya, dan kalau negosiasi itu adalah sudah yang proses formal atau bahasa ininya lobby itu dilakukan sebelum negosiasi terjadi. Lebih ininya seperti itu. Nah, sering lobby itu dikaitkan dengan politik, dikaitkan dengan bisnis. Nah, tapi sebetulnya sih sering dilakukan untuk organisasi-organisasi, misalnya lobbying untuk kebijakan, seperti itu juga bisa. Ini salah satu contoh misalnya yang lagi berhasil sih sebetulnya untuk isu perempuan ya. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah, 2 hari yang lalu Kasat itu kayak memberikan informasi mengumumkan bahwasanya tes keperawanan untuk perempuan masuk di Angkatan Darat itu tidak dilakukan, bukan tidak wajib tapi tidak dilakukan. Jadi biarlah dilakukan sendiri-sendiri oleh yang akan berkepentingan. Nah, kalau dilihat dari lobbynya ini panjang sebetulnya. Ini panjang lobbyingnya sampai akhirnya ada keputusan yang seperti itu. Nah, makanya yang perlu diperhatikan dalam proses melobby itu adalah sebelum kita menentukan tim lobby, kita tuh harus paham persis apa tujuan kita yang akan kita lobby apa dulu misalnya temanya. Jadi jangan campur-campur. Kalau misalnya mau bisnis, ya bisnisnya dalam bidang apa dulu nih harus kita pahamin. Kalau kita mau lobby tentang kebijakan pemerintah ya berarti kita harus paham persis ini duduk perkaranya. Itu harus diperhatikan, jangan jangan campur-campur. Terus yang kedua adalah menentukan si pelobinya gitu. Kenapa pelobinya harus penting ditentukan? Karena ujung tombaknya itu sebetulnya di pelobi itu. Nah, pelobi itu tidak harus perorangan, tapi dia bisa kelompok. Bisa dia tim, bukan kelompok ya, bisa tim sebetulnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, seorang yang akan menjadi tim pelobi itu harus paham persis duduk perkaranya, harus paham persis tentang filosofi tentang apa yang akan dilobinya. Terus dia juga harus memahami etika-etika dalam saat melobi, seperti itu. Nah, kenapa etika ini penting? Jangan sampai melukai gitu. Kalau dalam melobi kita jangan memikirkan dulu kalau negosiasi itu nanti ada teori win-win, win-loss, loss-win. Itu ada. Tapi kalau di lobby, kita belum memakai teori itu. Tetapi lebih mengedepankan adalah etika, lebih mengedepankan adalah pemahaman bagaimana pemahaman, bukan teori ya, inti atau tema yang akan kita lobby kepada orang itu paham dulu sebelum dia akan masuk ke dalam proses
negosiasi seperti itu. Nah, sebagai contoh yang saya contohkan aja yang kemarin ya, yang kenapa tes keperawanan bukan tidak diwajibkan, tidak dilakukan dalam prosesi Angkatan Darat, itu melakukannya panjang. Data-data yang dimiliki adalah banyak anak-anak itu korban pelecehan, misalnya pemerkosaan, yang tidak punya kesempatan kalau itu ada. Nah, itu sebagai data yang disajikan. Terus beberapa organisasi perempuan itu dia melobi sampai ke tingkatan internasional, ke misalnya Komisi Human Rights, ke kantor PBB dan sebagainya. Nah, itu dilakukan udah bertahun-tahun misalnya, atau udah lama gitu. Nah, sampai ada seorang pelobi anak muda, ini masih umur 18 tahun, 17-18 tahun. Kebetulan memang anak ini deket lah dengan pejabat itu, tetapi dia paham persis anak ini mau dipasang karena dia paham persis tentang isu dan kenapa dia dijadikan seorang pelobi, karena masa depan Indonesia itu milik dia. Kenapa nggak dipasang pelobinya adalah seperti saya yang sudah berumur misalnya, tapi yang dipasang anak muda, karena kontennya atau konteksnya adalah pas, karena dia yang akan ngomong bahwasanya ke depannya dia akan memiliki Indonesia. Seperti kita adalah nanti ibaratnya yang ini adalah kita numpang gitu. Nah, itu adalah teknik strategi yang pas. Jadi menentukan si pelobi dari umurnya, dari itunya sangat pas. Nah, kenapa ini berhasil? Karena anak ini kebetulan anak muda, dekat dengan pejabat gitu, dan memang pinter. Akhirnya dia bersuratlah kepada para petinggi-petinggi itu, dan karena dia kepintarannya itu, akhirnya kami organisasi di belakangnya itu, banyak organisasi belakangnya itu, untuk dia jadi jubirnya. Ketika dia jadi jubirnya, dan dia menguasai banyak etika-etika gitu, akhirnya perjuangan selama ya bisa 1,5 tahun gitu, akhirnya berhasil. Dan keberhasilannya itu setelah dia berangkat ke Amerika untuk melakukan studi misalnya. Tetapi untuk memastikan bahwasanya lobbyingnya berhasil di sini, dia sudah membentuk tim juga. Jadi tim lobbying itu sebetulnya berlayer ya, si pelobisnya sendiri, terus si tim, terus ada yang mengadvokasi, bahasanya adalah yang mengelilingin yang layer keduanya. Kalau ini nggak berhasil pertama, maka tim keduanya juga harus siap-siap untuk misalnya maju dan melobi yang lain. Nah, itu etika. Kenapa etika penting? Karena orang akan lobby itu kan menentukan berat ya ini ya temanya ya. Nggak apa-apa, santai, nggak apa-apa. Siap, ya, lanjut aja. Jadi aku cuma ini sih sharing aja gitu ya, pentingnya. Dan kebetulan lobby itu penting gitu loh untuk deal sesuatu, baik project gitu. Project pemerintah juga penting gitu. Pengalaman saya untuk saya misalnya ngegulkan, contoh ini kan aku lagi bekerja untuk e-sport misalnya ya. Dulu tuh kan olahraga e-sport itu kan dianggap olahraga yang aneh ya, olahraga, aku juga termasuk yang aneh gitu ya. Olahraga yang aneh, termasuk olahraga yang ini kan kalau orang membuat olahraga e-sport ini kan kayak anak disuruh main game gitu ya, merusak sebagainya. Nah, setelah melakukan studi macam-macam, akhirnya ini menjadi bahwasanya olahraga e-sport ini adalah olahraga masa depan gitu, nggak bisa dihindari karena ini bagian dari perkembangan teknologi misalnya. Itu yang harus kita perjuangkan gitu. Kalau mau dipikirin negatifnya ya nggak ada habisnya, tetapi ini adalah perlu untuk diperjuangkan, dan kita sebetulnya memperjuangkannya lebih ke wadahnya ya, wadah olahraga e-sportnya. Kalau ini tidak diwadahin, anak-anak akan liar. Jadi sebetulnya tujuannya adalah bagaimana olahraga ini adalah menjadi wadah supaya anak-anak tidak liar, supaya kita bisa membuat aturannya dan mengatur mereka untuk tetap tetap dengan jalurnya seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Itu contoh salah satu yang negosiasi yang saya lakukan. Saya menegosiasi untuk atau melobi untuk bahwasanya ini masuk dalam
olahraga resmi di bawah KONI itu memakan waktu 1,5 tahun dari tahun 2009 setelah Asian Games itu sampai akhirnya tahun 2019 dan tahun 2020 itu sudah betul-betul resmi di bawah KONI dan sudah masuk ke PON dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi memang harus tujuannya tuh harus jelas kalau melobi. Jangan kita nggak menguasai, terus membentuk jaringan itu adalah penting gitu. Jadi kalau misalnya kita kemarin e-sport adalah sebetulnya penggiat e-sport itu ada berapa sih gitu. Terus pelakunya siapa aja gitu. Nah saat melobi juga harus membawa anak yang pelaku-pelaku e-sport, prestasi-prestasi e-sport. Jangan kita, anak kayak saya kan tidak pelaku e-sportnya ya, tidak pelakunya, tidak pemainnya. Tetapi saya melihat kenapa saya tertarik untuk bergabung di sini karena saya melihat bisnisnya di situ, melihat bisnisnya dan melihat edukasinya. Jadi saya sebetulnya di situ kepentingan saya atau saya didatangkan sebagai seorang untuk melihat edukasi ke depannya. Kenapa pentingnya e-sport itu sehingga kita melobi di Kemenpora, terus kita melobi ke pembisnis dan ke termasuk organisasi warnet gitu ya, termasuk anak-anaknya itu kita lobi dan akhirnya kita termasuk lobi ke partai politik dan satu lagi adalah ke Badan Intelijen Negara. Nah akhirnya yang mengambil adalah Badan Intelijen Negara. Kenapa mereka penting? Karena mereka menganggap bahwasanya anak-anak sekarang adalah memakai bahasa kode-kode. Jadi pemerintah ke Badan Intelijen bukan kok bisa ke situ ya larinya jadinya. Ternyata itu berkembang sih kok. Artinya kita berkembang sih. Saat itu tujuan kita hanya olahraga ini adalah diakui sebagai olahraga. Itu tujuan awal kita ya. Akhirnya melebar sampai ke situ. Terus yang tujuan kedua adalah olahraga ini adalah resmi ditampung oleh negara. Kita hanya pengen bagaimana olahraga ini diakui negara dan ada wadahnya sehingga kalau ada turnamen pertandingan itu negara mengawal. Itu tujuan kita hanya simpel itu saat itu ya. Saat itu simpel terus akhirnya jadi berkembang jadi pesat karena salah satunya adalah ternyata kalau anak-anak pada mabar nonton bareng gitu ya, mabar gitu. Nah, mereka itu kan memakai misalnya PUBG itu yang tembak-tembakan gitu ya. Itu kan memakai bahasa-bahasa kode. Nah, bahasa-bahasa kode mereka itu kenapa Badan Intelijen berkepentingan karena kita nggak tahu ya itu bentuk kan kalau kita main di Jakarta teman kita bisa ada di luar negeri, teman kita bisa ada di luar Jawa atau di Jawa kepulauan bagian sebelah mana. Nah ini artinya teknologinya itu melebihi dari telepon atau WA atau kayak Zoom lah. Ini kan Zoom pesertanya Zoom kan bisa dari mana-mana ya kok ya. Nah sama kalau di mabar main bareng tuh kayak gitu juga. Nah itu makanya apalagi anak-anak itu kan main kode-kode misalnya tembak kodenya 16, kodenya berapa. Nah, itu bahasa-bahasa kode itu sangat berkepentingan jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan untuk mendidik anak yang nggak bagus seperti itu. Nah, kalau saya dulu adalah membuat studi berapa jam sih sebetulnya main game yang bagus dan berapa jam sih ini yang anak itu duduk yang bagus kuat gitu ya main game. Nah, saya melakukan studi itu. Terus yang kedua, saya itu diminta salah satu tugasku adalah untuk mereview materi-materi game resmi, misalnya kayak Mobile Legends mereview itu mendidik enggak sebetulnya. Ini mendidik enggak. Nah, itu saya harus ngasih input dan saya akan bilang kepada developernya bahwasanya ini tidak mendidik dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh-contoh bentuk lobbyingnya itu bisa dilakukan oleh banyak orang, nggak hanya sedikit kok AB, dan lobby itu bisa dijadikan kayak ya bisa dikatakan profesi ya. Cuman orang kan belum belum familiar dan lobby itu kan identik kayak yang negatif gitu ya, padahal enggak gitu ya. Tergantung kalau kita megang etika ya kita pegang misalnya kalau kita dalam proses lobby tidak boleh misalnya menerima suap dan sebagainya. Sama dengan aku. Ketika saya membuat studi
studi tentang ini, saya mencoba bahwasanya saya studi ini adalah untuk lobby ini. Dan ketika selesai, ya ini akan kuserahkan kepada orang yang setelah membayar saya atau menggaji saya secara profesional. Tapi kalau ada orang di luar itu mau minta hasil studi saya akan permisi kepada orang yang terlebih dahulu untuk memiliki data ini. Nah, itu salah satu etika keberhasilan supaya data kita nggak diklaim. Sama dengan, sering lobby itu tidak berhasil adalah data yang kita miliki itu memakai data orang lain, menggunakan atau data kita data kita itu sering kadang lawannya itu malah memakai data kita sendiri. Nah, itu orang yang nggak pernah megang etika tentang lobby. Nah, kenapa etika itu adalah penting? Filosofinya tentang lobby materi itu sangat penting. Kenapa saya konsisten di e-sport adalah olahraga dan harus saya kuasai. Kalau saya nggak menguasai, nggak akan berjalan sejauh ini seperti itu. Pertama, saya juga nggak paham kenapa ya e-sport itu menjadi olahraga, mau nggak mau ya saya harus membaca, mau nggak mau saya juga harus main game meskipun baru main 1 menit, 2 menit kalah gitu ya. Tapi minimal saya tahu, oh ternyata kayak gini ya gitu. Terus yang merusak sebetulnya game itu di mana? Nah, itu pengalaman-pengalaman saya menguasai tentang materi yang akan saya bawakan. Terus tadi etikanya, kalau saya untuk studi ini maka saya nggak akan menjual hasil studi saya karena ini bagian dari saya ditunjuk part of pelobisnya meskipun saya tidak orang terdepannya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dalam lobby saya juga diminta untuk membentuk beberapa organisasinya. Nah, saya itu membawai sekitar 7 provinsi. Jadi saya harus mengontak nih jaringan-jaringan saya seperti itu di 7 provinsi untuk bahwasanya kenapa e-sport itu penting, kenapa wadahnya ya, saya bilang bukan e-sportnya tapi wadahnya adalah penting dan sebagainya. Nah, itu harus saya itu membina sekitar dapat kebagian 7 provinsi sampai saat ini seperti itu. Nah, hasilnya bukan hasil sih. Artinya apa yang akan kelihatan tuh adalah sekarang adalah prospek bisnisnya KOAB. Itu yang saya mendapatkan ilmunya atau mendapatkan pengalamannya adalah ketika saya sambil studi dan proses melobi jalan itu, saya lihat peluang-peluang bisnisnya itu banyak sekali. Misalnya, terus banyak sekali sekarang itu banyak anak-anak muda yang buat kayak pengisian pulsa game itu, dan mereka tuh kayak membuat perusahaan-perusahaan kecil KOAB yang dia butuh bimbingan dan sebagainya gitu. Nah, itu yaitu opportunity yang aku tidak pernah memikirkan kalau aku bekerja untuk ini, apalagi yang akan aku dapat. Nah, ini ada opportunity lain gitu. Terus yang opportunity yang berikutnya adalah bahwasanya kalau e-sport menjadi game resmi negara, ternyata itemnya banyak sekali yang harus dipersiapkan. Nah, Indonesia belum banyak. Nah, ini opportunity lagi. Misalnya, belum ada lembaga sertifikasi untuk misalnya menjadi wasit. Belum ada lembaga sertifikasi menjadi pelatih. Kalau ini sudah diadopsi oleh negara, maka bisa menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, maka perlu adanya pelatih. Ada perlunya psikolog. Nah, itu belum ada sertifikatnya. Nah, ini adalah peluang-peluang KOAB. Ini salah satu contoh keberhasilan lobbying dan menghasilkan opportunity gitu. Nah, ini yang orang tidak melihat bahwasanya ketika lobby berhenti ya berhenti, padahal enggak. Ketika lobby itu berhasil, pasti opportunity yang lain itu akan muncul dan banyak sekali, dan bukan untuk diri kita tetapi untuk orang lain juga. Nah, ini kalau bahasa kita di PH kan kita akan kita menanam karma, dan akan karma itu juga untuk orang lain. Maksud saya opportunity itu. Mungkin nanti yang akan mengajar untuk sertifikat bukan saya. Mungkin anak-anak di bawah saya, dan yang menikmati juga sama. Artinya disinilah hal yang baru yang kita juga bisa menebar kebaikan ya kepada orang gitu. Nah, satu lagi adalah
di dalam proses lobbying itu tadi saya bilang etika kenapa penting adalah spiritual atau filosofinya. Nah, kenapa saya selalu melihat tentang filosofinya yang akan saya perjuangkan atau akan yang saya lobby gitu, kepentingan untuk orang banyaknya. Saya jarang mengambil yang lobbyingnya yang hanya untuk kepentingan misalnya kelompok tertentu kecil, tapi biasanya besar. Kayak contoh yang dilakukan oleh salah satu Bu Patricia ya, itu kan untuk orang banyak ya. Itu kan menanam karmanya dari sekarang udah banyak sekali begitu. Jadi itu nanti kita akan ada kepuasan tersendiri ketika misalnya itu selesai gitu. Nah, satu lagi adalah kesabaran. Kesabaran itu memang penting sekali. Kenapa penting kesabaran? Dan ini ada kaitannya dengan spiritual ya, karena proses lobby itu alot gitu ya, nggak jalan mulus dan bahkan hitungannya bertahun-tahun gitu ya. Yang e-sport aja saya harus setengah tahun gitu kan. Itu banyak tim. Terus yang kayak contoh yang diperjuangkan di Angkatan Darat tidak perlu ada tes keperawanan, itu juga lama, harus setengah tahun. Nah, itu butuh kesabaran dan butuh spiritual gitu ya, kesabaran. Saya itu sedang sedang mau mengadopsi sih sebetulnya untuk saya kembangkan bagaimana anak yang main game itu juga supaya juga tidak kosong. Artinya aku melihat ada sisi kosongnya anak main game itu, jadi mencoba untuk dikasih spiritual ya. Nah, kalau di PH itu kan kayak ada brand yoga ya, gerakannya yang simple tetapi ternyata bisa memulihkan ingatan dan memulihkan emosi dan sebagainya. Nah, itu yang saya kayaknya sedang ngobrol sama Kak Obe deh, cuma kita belum menemukan formulasi apa yang cocok untuk PH bisa dimasukkan, nilai-nilai PH bisa dimasukkan ke sini gitu. Nah, itu juga penting sih untuk edukasi gitu. Nah, waktu saya proses lobby ini juga panjang gitu ya, sampai akhirnya menemukan beberapa opportunity yang lain yang nggak terlepas dari doa teman-teman semua begitu ya. Terus dapat ide lagi. Nah, kenapa saya bilang kesabaran dan doa itu penting? Karena di tengah-tengah lobby itu kadang kita mentok kayaknya mentok, tapi dengan spiritual, apapun spiritual itu kadang itu ide tuh ada gitu ya. Kadang tuh Ini ide panjang ada. banget ya Bu Sulis ya. Dalam arti Kenapa? kata dirimu yang tentang gamer ini kan kamu bentuk dari nol ya. Dari Iya, nggak dari ada nol. sama sekali. Panjang banget prosesnya ya. Dan juga 1,5 tahun. maksudnya, iya. Tapi dirimu yakin sekali ya. Maksudnya kenapa sampai yakin sekali akan ini gitu loh. Karena aku melihat ini belum digarap banyak orang. Jadi tadi saya bilang di lobby itu harus dilihat filosofinya dulu. Belum dilihat banyak orang. Dan ini tuh hal baru, tetapi kedepannya itu akan menjadi salah satu pekerjaan untuk anak-anak muda ke depan. Kalau di inventaris itu ada 14 bidang lowongan pekerjaan, bukan lowongan pekerjaan sih, kayak alternatif pekerjaan itu ada 14 bidang loh untuk e-sport itu. Iya, keren. Iya, itu salah satu contoh. Jadi memang kalau proses ini kan contoh saya lobby tentang organisasi ya. Kalau tentang bisnis sih saya nggak bisa jelasin karena prosesnya pendek dan hasilnya juga untuk si perusahaan itu gitu. Jadinya ya opportunity-nya cuma gue doang, ke saya aja gitu. Nah, saya kan pasar yang lebih besar karena maksud saya teman-teman masih bisa. Nah, kayak yang sekarang kan teman-teman ini kan ngembangkan yang eco gym ya. Ada yang mengembangkan kayak Butarin. Nah, kabar baiknya, saya nggak tahu yang melakukan siapa, eco gym ini PMI sudah mengadopsi dan akan PMI di kabupaten atau provinsi sedang
menggerakkan kader-kader PMI-nya untuk membuat ekoenzim yang akan digunakan untuk yang akan digunakan untuk menyemprot wilayah-wilayah yang kena COVID. Iya. Ini salah satu informasi ya. Ini salah satu bentuk lobby yang sudah berjalan juga sebetulnya seperti itu. Entah siapa kan dengan organisasi buat WA group gitu kan. Akhirnya kan jadi kembang. Nah, itu bagian dari bagian dari lobby KOAB dengan buat bentuk jaringan ya. Iya, buat jaringan grup-grup itu. Jadi sebetulnya teman-teman berkomunitas itu adalah bentuk dari lobby yang kita nggak sadar gitu. Yang kita nggak sadar menjadi lobby positif. Nah, ekoenzim yang saya nggak dimaksudkan ya, nggak sengaja ya, tapi akhirnya jadi. Nah, salah satu contoh ekoenzim itu yang kebetulan kan saya ikut di beberapa grup WA gitu ya, yang penanganan COVID. Saya juga kaget itu, sebulan terakhir ini masuk jebret. Coba yang sudah isoman, kalau nggak punya desinfektan, pakailah ekoenzim, ini aku ada, dikirimin dan sebagainya gitu. Dan itu diadopsi oleh, sekarang PMI adalah mengadopsi untuk orang mengembangkan itu. Jadi sampai mereka tuh punya kalkulasi. Kalau penduduknya 11 juta, maka hanya diperlukan adalah 25 ton atau 2,5 ton, 25 ton ekoenzim untuk menyemprot wilayah tersebut. Kan keren kan? Itu salah satu contoh loh, itu keren. Maksud saya adalah itu keren. Yeah. Padahal makanya sebetulnya berorganisasi, membentuk jaringan, apapun jaringannya itu, yang penting kita membuat tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak, masyarakat itu pasti alam itu akan merindui gitu loh. Siap. Nah, Oke. Iya, saya senang sih dengan KOAB membuat komunitas meditasi ini ya, dan itu juga aku melihat beberapa itu diikuti oleh kelompok yang lain, sehingga ini juga proses sebetulnya penyembuhan positif. Pasti nanti lingkarannya juga ketemu. Satu kan ekoenzim udah ketemu, nanti lingkaran apa lagi ketemu gitu. Jadi itu bagian dari lobby sebetulnya untuk kepentingan orang banyak sih gitu. Betul. Nah, kalau kayak gitu teknisnya berarti kita harus tahu ya siapa yang berpengaruh, terus yang berpengaruh itu apakah bisa decision maker, terus lingkarannya dia, lingkaran pertamanya siapa, lingkaran keduanya siapa yang bisa masuk ke yang orang berpengaruh itu, dan bisa jadi kan berantai kan, bukan kita langsung ke orang yang decision maker, mungkin aja kita baru mempengaruhi layer 4-nya, nanti layer 3-nya, makin lama makin lingkaran sampai ke lingkaran terdekatnya, kayak gitu ya? Betul sekali kok Abi, bener. Nah, di aku yang lihat ekoenzim ya, aku baru merhatiin aja ini sebulan ini. Sebulan ini kebetulan aku satu grup dengan dia. Bener, jadi lingkarannya siapa yang berpengaruh. Kalau PMI itu kan JK ya. Nah, JK itu anaknya JK dipengaruhi, terus aku lihat anak buahnya yang perusahaannya dia itu, nah itu udah menerapkan ekoenzim, jadi lewat situ. Aku lihatnya sih linknya lewat situ gitu. Aku lihatnya sih, karena aku di beberapa grup kan agak tahu kan ini. Oh lewat orang ini toh, lewat orang ini. Aku tahu orang ini. Jadi bener kok AB. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan itu, misalnya kita memperjuangkan ini. Nanti untuk sampai ke ujung A misalnya, belum tentu kita yang membawa, tapi orang lain. Jadi kayak apa sih? Arus itu kayak misalnya nanti tiba-tiba mendekat aja seperti itu. Oh ya, siap. Nah, itu kalau lobbying yang memang untuk kepentingan orang banyak sih. Tapi kalau untuk yang lobbying bisnis, ya itu kita harus benar-benar jeli menentukan, misalnya ya kita mau lobby untuk proyek kita. Nah, biasanya, mohon maaf, untuk proyek itu aku sering agak gagal kok, Abi. Kalau apa proyek? Iya, aku agak sering gagal. Lobbynya kan kalau misalnya kayak project atau misalnya bisnis, ya biaya entertain juga harus banyak kan, kayak begitu kan, lebih kesananya malah kan untuk ya keluar duit juga, jadi harus ada. Tapi kan kita juga harus hati-hati loh, itu menyogokkan loh. Oh ya, tergantung. Kalau projectnya nggak merugikan siapapun kan, ya nggak tahu deh. Aku nggak gitu ngerti sih. Iya.
Saya sih ya makanya itu yang aku harus hati-hati karena beberapa kali aku itu mencoba yang kayak gitu. Ya contoh lah yang kasus kemarin itulah yang lagi heboh bantuan Ini kan. boleh di YouTube nggak? Nggak boleh. Nggak apa-apa sih. Oh iya ya. Nggak apa-apa Diingatkan sih. aja jadi jangan sampai terlalu dalam. Iya, yang agak ngambang-ngambang aja ya. Kalau yang e-sport itu kan biar untuk belajar anak-anak lah, nggak apa-apa gitu kan. Iya, iya. Kalau yang kemarin kenapa saya bilang gagal yang proyek yang apa sih? Proyek yang untuk bantuan sosial gitu kan. Ada yang minta lah gitu. Memang dari awal aku tuh udah ragu gitu, maksudnya aduh masuk sih orang lagi susah kok kita mau ngambil keuntungan gitu ya misalnya. Iya. Bu Suli suaranya ke mute. Ya, kalau yang proses itu aku agak ragu gitu ya. Tapi kalau yang e-sport itu aku nggak ragu, tapi karena aku nggak tahu. Maksudku bukan nggak tahu sih. Aku yakin bisa, cuman karena aku belum paham persis tentang apa temanya. Tapi aku yakin. Nah, beda hasilnya dengan aku yang bilang gini, wah masa sih kita kan lagi bencana ya, lagi kayak gini, masa kita nyari keuntungan sih dari kayak gini. Itu beda kok AB hasilnya. Oh gitu, iya ya. Ya, jadi keyakinan Bisa itu kayak begitu penting. ya? Bisa, Ya. nyatanya. Yang waktu yang ya saya kurang apanya sih maksudnya dengan waktu yang bantuan COVID itu kurang apanya sih. Cuman dalam hatiku ragu gitu loh. Entertain ya akhirnya kan kenapa sih kita ini kalau misalnya timku tuh nggak hati-hati bisa juga itu terjebak gitu loh. Oh Itu. ya, ya. Nah, itu yang saya juga nggak mau kok. Beda dengan misalnya gini, project itu kan yang project yang kelompok ya, beda dengan project yang misalnya pembuatan undang-undang atau kebijakan. Itu aku sih masih mending gitu ya, masih mau lah gitu. Meskipun juga nggak ngotot isunya misalnya, itu masih mending. Tapi kalau untuk bisnis, saya itu akan lihat dulu ini itu kepentingannya untuk berapa orang gitu loh. Maksudnya ya kayak bantuan sosial itu ya kita dapat untung, tapi kan kayak mengambil dari penderitaan orang gitu ya. Itu juga agak ragu. Sama dengan saya ketika waktu dulu tsunami misalnya, tsunami di Aceh. Karena saya di BRR ya, sama kok itu juga banyak kontraktor juga mendekat itu. Cuma saya dalam hatiku nggak mau saya melakukan karena ini adalah bicara dengan korban orang banyak. Jadi itu penting. Jadi filosofinya saya bilang tadi kan ada 3 etika, pemahaman dan filosofinya itu penting gitu. Nah kalau filosofinya nggak masuk dalam akal aku nggak masuk, nggak mau. Dan di sini saya bilang kesabaran dan spiritual itu penting karena keyakinan itu dalam artian wah ini banyak merugikan orang banyak itu nggak akan kulakukan. Tapi kalau jadi ini untuk nggak bisa orang melobi, yang penting apapun jadi nggak bisa ya kalau Bu Sulis ya. Nggak bisa. Harus. Nggak bisa kok Abi. Jadi nggak bisa yang menghalalkan segala cara ya, maksudnya yang penting sukses. Kalau Bu Sulis nggak bisa ya. Nggak bisa saya. Saya nggak bisa kok Abi, tetap filosofi itu tetap saya pegang. Makanya ada 3 hal itu yang saya pakai kan, etika, pemahaman materinya sama filosofinya, yaitu ada spiritual segala lah gitu. Dan itu ada kesabaran gitu. Saya nggak bisa kok Abi. Oh iya. Karena nanti juga tapi kadang-kadang kan bisa jadi kalau misalnya dirimu bisa suksesin suatu project itu kan duitnya gede banget misalnya. Kayak gitu kan ya, asal nggak merugikan siapa-siapa kan nggak apa-apa juga. Ya, tapi kan ada gininya juga kok Abi. Gede sih gede gitu, tetapi ya ini pengalaman pribadiku juga ya. Nggak kekal juga uangnya itu. Oh iya ya. Ya itu yang apa ya? Ada aja apa sih? Ngerti. Ada aja itu nguapnya ke gitu. Nah, itu yang ya ini kalau saya sih
ya atau mungkin ya saya juga mencoba refleksi setahun ini ya kok AB ya, mau coba refleksi kenapa aku seperti ini ya, kesalahanku di mana dan sebagainya gitu. Jadi saya sharing hari ini mencoba untuk apa ya, bener-bener kalau untuk lobby ya untuk kepentingan orang banyak gitu aja sih. Jadi untuk kepentingan banyak, bukan untuk diri sendiri gitu sih. Karena ya itu kalau bahasa PH-nya karmanya itu bener-bener ada. Kalau Bu Eko kan selalu mengingatkan kan kita harus yang karma baik gitu kan gitu. Iya. Itu sih saya mengedepankannya di situ kok Abi. Iya. Thank you. Ada teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Saya mau tanya dong Bu Sulis. Ya. Iya, itu tertarik banget tadi, bagus sekali ya ininya tentang negosiasi. Saya kemarin itu lagi dikasih tahu teman ada satu program studi, saya lagi mau lanjutkan untuk doktorat gitu ya. Saya lagi coba-coba di behavioral, tapi adanya cuma di kayaknya cuma di university deh gitu. Nah, ada nggak info Bu Sulis untuk sekolah negosiasi di Indonesia? Gitu, atau mungkin semacam mungkin bukan sekolah, bukan kuliah, kayak semacam inilah kursus gitu ya? Karena itu menarik kursus ya. Saya kemarin baca-baca buku Dan Ariely. Dan Ariely itu jadi dia lebih ke psikolog analis sih. Dia awalnya dia mathematician ya di MIT, kayaknya dosen juga gitu. Nah itu beliau ada ngomong bahwa untuk bernegosiasi dan segala macam itu kan perlu kita mengerti psikologi gitu ya. Jadi kita bisa baca nih karakter orang ini seperti gimana. Jadi kita bisa masuk untuk negosiasi gitu kan. Nah itu saya tertarik sekali. Mungkin Bu Sulis ada info nggak? Makasih Bu. Nah untuk yang tadi aku belum sampai ke negosiasi. Negosiasi itu sebetulnya memang titiknya di ini Kak. Di psikologis orang sama di psikologis orang sama di komunikasi, ilmu komunikasi itu. Dua hal itu sih sebetulnya. Nah, kalau informasi tentang tempatnya di mana, kayaknya di Indonesia tuh udah mulai banyak ya negosiasi dan apa ya. Sebetulnya kursus negosiasi kayak di UGM itu ada, di UI bukannya ada ya? Di apa ya? Pusat studinya psikologi kayaknya ada deh UI itu. Terus kalau di Trisakti itu ada. Yang sekarang itu dia S2 yang CSR itu salah satu bagiannya adalah ada negosiasinya sih, karena kan si CSR ini kan bagaimana memenangkan perusahaan untuk bantuannya bisa diterima oleh masyarakat di sekitarnya seperti itu kan. Jadi itu juga ada ilmu apa ya, ada sertifikat negosiasinya juga, bagaimana dia menggunakan win-win solusi, win juga bagi si perusahaannya, win juga bagi masyarakat di sekitar perusahaan itu berlangsung gitu. Itu bisa, kalau aku dulu sertifikatnya waktu masih di UN sih Kak, tapi kayaknya di UI itu ada Kak, nanti aku dapat cari informasi deh. UI yang saya tahu ya. Di UN, United Nations Inggris ya berarti. Trisakti gitu ya. UI Trisakti sama UGM, satu lagi adalah Universitas Pertahanan. Kalau mau sih sebetulnya di ini, tapi agak susah masuk situ ya, karena harus pakai institusi negara gitu. Di BIN ya memang di psikologis ada negosiasi. Kenapa? Di BIN, belajar di BIN. Debat. Kalau debat itu sebetulnya sih enggak juga sih sebetulnya. Apa ya, negosiasi itu teknik. Aku sih Kak Klesia sih kayaknya sudah punya teknik itu deh, karena kan sebetulnya kalau kita marketing dan sebagainya itu bagian loh kok bagian ya Bu. Iya jadi maksudnya nggak bisa juga misalnya negosiasi ucuk-ucuk itu orang langsung itu nggak bisa juga kok AB. Memang sudah ada apa ya, keberaniannya gitu. Saya aja kalau pas negosiasi nggak taruh di depan kok AB, karena menurut teman-teman saya itu tidak bisa ngomongnya yang runtut. Maksud saya, iya saya nggak bisa. Jadi saya ternyata saya itu bagian yang suplai data, analisa data di balik layar. Tapi untuk yang negosiasi ke depan itu
belum tentu aku di ring yang maksudnya yang front depan tuh belum jarang dilakukan gitu. Jadi ada kayak gitu KB. Usulis. Saya itu di bagian belakang. Terus Nah, lobby itu kan dilakukan sebelum negosiasi terjadi. Nah, saya sering dilakukan di lobby. Karena biasanya lobby kan aku memakai strateginya kan zigzag ya. Artinya nggak bisa ini, aku bisa sana. Makanya kalau teman-temanku tuh sering menjulukin aku kan bola bekel ya. Jadi kecil bisa lari ke sana kemari gitu kan. Dan selalu aja ketemu orang yang kok pas gitu. Jadinya nggak bisa ke sana, bola bekelnya dilarikan ke sana gitu sih. Jadi ada istilah-istilahnya kok Abi. Jadi saya kalau pas negosiasinya yang bener-bener face to face itu aku jarang diikutkan malah, tetapi waktu lobbyingnya itu sering diikutkan gitu, karena aku dimintain data dan sebagainya itu sih. Kalau hubungan internasional itu beda ya Bu ya? Iya. Ini beda. Pertemuan internasional itu beda lagi. Nah, hubungan itu internasional memang kenapa? Hubungan internasional. Halo? Oh, kalau hubungan internasional itu kan dia nanti dipakai kan untuk G2G negara biasanya, atau perusahaan yang multilateral gitu ya, biasanya dipakai untuk itu. Saya S2-nya kan juga ada mempelajari hubungan internasional juga. Nah, itu untuk dia lebih mempelajari tentang filosofi tentang ya perdagangan internasional itu sih. Itu nggak terlalu dipakai sih, kecuali dia akan menjadi diplomat. Maksud saya adalah dia kerja di kerja di Departemen Luar Negeri, atau dia perwakilan negara, atau dia bisa juga perwakilan negara maksud saya kayak sekarang kan Departemen Perdagangan kan sekarang memakai anak-anak HI dipakai ini karena dia juga bagian negosiator gitu kan. Nah, itu digunakan. Jadi sebetulnya kalau ilmu HI itu sangat digunakan untuk yang berkaitan dengan deal di luar negeri lah gitu. Nah, itu juga lobbyingnya juga masuk gitu ya. Nah, dia kenapa perlu anak-anak HI? Karena dia tahu persis itu filosofi tentang kerjasama luar negeri dan sebagainya gitu. Biasanya itu sih kalau mau agak berkaitan dengan ilmu apa aja sih, itu sebetulnya multidisiplin ilmu ya. Kalau misalnya kita di luar negeri itu banyak sekali. Kalau aku kan pengalamanku kemarin itu kan ikut yang perdamaian Aceh itu kan saya perdamaian Aceh yang tsunami itu kan saya ikut kan. Tapi kan saya tidak di front depannya. Saya lagi-lagi adalah di front bawah, bagaimana melobi Paragam itu untuk meletakkan senjatanya. Itu paling susah itu. Karena harus ketemu orang masyarakat yang benar-benar frontal, itu agak memang bukan kekuatan sih, tantangan besar gitu ya, tantangan besar untuk menenangkan. Karena itu kesabaran dan spiritual diperlukan itu KB. Kalau kita sudah ketemu orang yang agak galak gitu ya, bukan galak sih, kalau di bawah itu kan emosional macam-macam. Nah, itu kalau dalam kepercayaan kami kan doa-doa itu penting itu itu kan doa-doa, pokoknya kita banyak istighfar lah, banyak kesabaran itu, karena pasti mereka kan emosi dan sebagainya itu. Makanya spiritual itu juga penting seperti itu. Itu contoh yang berkaitan dengan politik ya gitu, dan yang internasional gitu. Nah, kalau anak-anak HI itu biasanya sekarang hampir semua kok kementerian itu anak-anak HI dipakai, karena rata-rata kan masing-masing kementerian itu kan itu kan kerjasama dengan luar negeri. Nah, itu yang suruh maju untuk lobbying itu anak-anak HI itu. Nanti biasanya sama anak komunikasi gitu-gitu, anak psikologi. Jadi biasanya mereka bertim tuh berempat sama anak-anak hukum biasanya sih. Kalau institusi negara biasanya mereka timnya kayak gitu sih. Kalau kami tim di belakang layar aja. Kira-kira itu sih, Kak. Sharing aja pengalaman.
Menarik banget ya Bu Sulis, soalnya memang spiritual pengaruh sekali. Tadi juga Bu Sulis bilang kan dari itu apa dari kita ikut MJK, ikut gratitude tiap hari. Saya kerasanya gini Bu, kadang-kadang yang namanya kita bernegosiasi itu juga secara tidak langsung kita negosiasi ke diri juga. Karena kalau lagi ngadepin klien, kalau saya rasanya gini Bu, tiap kali kan transaksi kan mereka suka tanya kan kadang-kadang yang marketing di bawah nanya gitu, gimana sih kok bisa closing terus tiap hari ada gitu. Saya bilang kadang saya juga berdealing dengan diri saya sendiri, karena jujur kadang kita kesel loh Bu, kita merasa aduh nih orang kok semena-mena banget gitu. Jadi kita tadinya kalau dalam diri kita udah nggak mau nih nolak, pasti juga negosiasinya nggak lancar gitu, dan kita kayak nggak ada jalan gitu ya Bu Sulis ya. Kalau saya ngerasanya gitu. Gagal karena kita udah memblok dulu, udah dalam hati udah sebel deh gitu, udah sebel kayaknya. Jadi pada saat kita mimik muka, terus juga kita punya kita punya gerak-gerak tubuh atau gimana udah nggak nyaman gitu. Dan kalau klien ini kerasa gitu, makanya saya tertarik tuh pelajarin itu. Saya lihat oh ini ya pengaruh sekali ya dari kita itu ke lawannya gitu. Kalau kita yang seperti Bu Sulis bilang, kita banyak doa gitu kan. Jadi kita rasanya orang juga mau negosiasi, oh nyaman nih orang ini kayaknya menyenangkan untuk diajak bicara gitu kan. Jadi banyak sekali unsur-unsur ininya. Terus lobby itu penting, saya lihat dalam sehari-hari juga saya sama anak aja tiap hari bernegosiasi gitu. Kamu harus kayak gini misalnya kan, enggak aku nggak mau gini gitu, dan gimana cara solusinya gitu. Tiap hari ada aja kayaknya ketemu di berbagai macam bidang gitu Bu. Makanya seneng sih kayaknya. Awalnya dari ini juga Bu, dari rasa takut gitu. Dulu saya kecil kan saya punya rumah besar, jadi dikontrakin gitu untuk orang-orang, dan orang-orang itu seperti supir truk, pokoknya yang betul-betul papa saya gitu nggak milih. Jadi orang-orang yang sewa rumah itu orang yang kasar lah gitu, siapa aja yang mau masuk boleh gitu kan. Nah saya kebagian yang istilahnya debt collector, tukang ngumpulin uang bulanan gitu. Ya, saya padahal waktu itu baru SMP ya, mungkin SMP 1 gitulah, SMP 2. Saya kan kecil gitu kan, tapi saya mikir gimana ya saya supaya bisa berhasil. Saya lihat, oh karakter orang ini dia suka makan di warung ini, dan dia kayaknya takut akan sosok si penjual gado-gado ini. Jadi saya setiap nagih dia, saya selalu di tempat yang gado-gado itu, dan orang yang gado-gado itu sayang sama saya, jadi dia suka bantuin, kamu bayar loh. Jangan bikin malu loh ditagihin anak kecil gini-gini gitu. Jadi saya juga sedikit banyak dari kecil belajar ya, oh cara negosiasi itu gini. Siapa sih yang bisa berperan buat dia gitu? Siapa sih yang bisa memberikan tekanan untuk dia melakukan sesuatu gitu? Siapa yang decision maker? Siapa yang bisa berperan penting lah gitu ibaratnya. Nah itu kayak misalnya beli rumah juga kan gitu ya Bu Sulis, kalau yang kelihatannya suaminya gitu yang berperan, tapi kalau saya lihat istrinya di belakang diem-diem aja gitu, tapi jalannya nyantai cool, oh berarti ini istrinya nih yang ngambil keputusan. Nah istrinya aja yang itu gitu, kadang-kadang yang gitu-gitu ini sih seneng gitu Bu Sulis. Makanya aku tadi dengerin, ini menarik banget cerita Bu Sulis, aku tuh pengen tahu gitu gimana lebih ngembanginnya bagus untuk hal-hal yang seperti Bu Sulis bilang bermanfaat buat banyak orang, bisa bantu untuk hal-hal yang kita misalnya diperlukan, apalagi yang wanita gitu. Saya kebetulan dulu ini Bu Sulis, saya satu waktu kita dapat beasiswa kita berempat, ada satu teman saya dari Jogja, dia sekarang udah jadi guru besar di UGM, namanya Mbak Wening. Nah, dia khusus di masalah gender, dan dia memang banyak ngurusin masalah penyetaraan gender gitu. Waktu dia kuliah pun kita suka bantu. Ya, Bu, maaf. Dia di Rifka Anissa dulu ya? Mbak Wening. Kayaknya sih, Bu. Saya udah lama nih nggak kontak Mbak Wening. Iya, di Rifka itu Anissa teman kan baik waktu dapat beasiswa berempat. Itu teman-teman dulu. Nah, jadi ya beasiswa di Swiss, di Genève. Dia di Genève. Ngambil doktora ya waktu itu. Teman saya itu. Iya, betul. Oh iya, salam ya Bu. Aku hilang kontak loh Bu. Ganti nomor Mbak Wening. Salam dong Bu dari Klesia. Kangen nanti gitu. Aku tracking dapat nomornya paling.
Terima kasih banyak Bu. Dia jadi Thank you, ini thank you. dosen gender dia. Iya. Oh, Dulu jadi kenal sering gitu. bantuin ini kadang-kadang. Ternyata jauh-jauh ketemu lagi kok Abe nih mempertemukan banyak orang. Ya muternya itu Teman aja. lama tuh hilang kontak. Iya. Iya. Keren. Dia di IAIN juga pokoknya nggak salah. Dia dosen IAIN dan UGM kalau nggak salah. Mbak Wening itu teman lama sih. Cuman iya apa yang dikatakan iya Kak Kresia itu benar gitu ya. Tapi maksud saya sebetulnya setiap orang tuh sudah punya bakat sebagai negosiator dan lobby aja gitu. Tinggal bagaimana kita memolesnya. Nah, kenapa tadi saya bilang spiritual itu adalah penting? Karena yaitu pasti di pertengahan lobby itu sering kita itu nahan emosi atau apa itu sering kok AB. Jadi menurutku sih kadang kalau aku kan suka istighfar misalnya ya. Kalau sekarang kan sudah tahu nih kalau lagi emosi aku scan orang gitu kan. Sebetulnya nggak boleh kok AB ya. Santai. Halo. Sebenarnya nggak boleh tapi ya maksud saya kadang aku gunakan. Asal maksudnya baik ya udahlah. Asal maksudnya baik ya udahlah. Ya kadang makanya itu. Jadi saya dulu berpikir gini, kenapa ya aku baru kenal PH sekarang? Coba ya waktu saya masih lobby yang berat-berat itu di lapangan yang Kak Kresia bilang ketemu sopir truk lah, ketemu preman itu ya misalnya. Itu ya karena kalau ketemu mereka itu kan bawaannya marah ya, dan saya itu kan terkenal galaknya ya. Ya sebetulnya saya galak itu bukan apa ya, galak atau ngomong besar itu bukan ngomong besar, ngomongnya keras itu sebetulnya bukan dari akunya sih, tapi karena proses salah satu bagian dari pekerjaan juga itu ya. Karena kalau aku nggak kelihatan garang, mereka nggak takut itu kan. Jadi kalau aku kelihatan apa ya lemah itu mereka nggak takut itu. Jadi itu sebagian dari apa terbentuk karena pekerjaan. Tapi lama-lama aku berpikir capek juga saya ya, kadang gertak orang padahal aku juga kasihan gitu. Kadang dalam diriku juga berpikir seperti itu, kadang gertak orang tapi aku juga kasihan. Itu ketika aku misalnya jadi tim lobby untuk CSR tertentu lah misalnya, kan biasa kan CSR itu kan ada. Nah, CSR itu biasanya kan memakai teknik win-win solusi. Win-win solusi itu adalah perusahaannya juga untung, masyarakatnya juga untung gitu. Tapi kan kadang kan namanya juga orang ngeyel ya. Kalau di lapangan itu kan kadang kan gemes ya. Jadi kadang gua kan juga ngertak juga. Nah itu juga ternyata nggak baik kan. Setelah saat ini paham kan ternyata itu nggak baik gitu. Tapi dulu itu ya kayak gitu, ngertak macam-macam. Makanya sekarang aku banyak atma namaste aja gitu kan. Aduh banyak sekali orang yang aku gertakin dan sebagainya gitu. Makanya kalau sekarang saya ngambil pekerjaan lobbying atau negosiasi, saya pasti akan yang untuk kepentingan orang banyak. Tidak lagi misalnya, ya kalau perusahaan nggak apa-apa, tetapi saya juga lihat perusahaan yang tidak terlalu merugikan masyarakat. Biasanya saya mau, tapi kalau merugikan masyarakat, saya juga akan pertimbangan meskipun itu gajinya gede gitu. Nah, saya juga melihatnya, aduh ini nggak untuk kehidupanku sekarang ya, butuh duit, cuman aduh nanti karmanya banyak gitu kan, karma jeleknya nanti jadinya banyak gitu. Nah itu penting. Nah terus yang berikutnya lagi adalah yang tadi saya bilang agak lupa ya kok Abi, apa namanya yang tadi lah misalnya kayak bantuan-bantuan yang berkaitan dengan kebencanaan, berkaitan dengan yang COVID kayak gini, saya tuh selalu gagal meskipun karena aku udah menolak, bener kata karena saya sudah menolak, makanya ke depan tuh gagal. Padahal ya Allah tinggal sudah ketemu loh orang pentingnya, clue-nya gitu ya. Tapi ya gagalnya di sisi lain beruntung bagi aku kok Abi. Kalau ini nggak digagalkan, bisa jadi ini timku kena juga gitu loh kok Abi. Jadi ada segi hikmahnya juga. Ada sisi baiknya juga seperti itu Kak Abi. Jadi memang seorang pelobby itu harus yakin dengan atau paham betul tentang materi yang akan dia lobby itu. Kira-kira itu Kak Abi.
Keren. Oke. Siap. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Bu Sulis? Lobby mertua, lobby. Tanya lagi ya, Bu Sulis. Kalau misalnya kita sekali ngelobi, terus kan ada gagalnya gitu. Nah, itu gimana ya cara kita? Biasanya kan itu mempengaruhi psikologis kita ya, Bu. Jadi kita agak down dan itu kan kepancar ke aura gitu. Beda banget. Orang akan lihat kita, ini seperti ibaratnya karismanya redup lah. Jadi dalam bernegosiasi biasanya kurang gitu, kurang berhasil. Nah, itu gimana ya, Bu, cara kita untuk ini lagi gitu loh. Kadang-kadang juga sering kayak gitu ya. Kalau misalnya lagi pas nggak kena gitu, nggak itu ada down-nya juga gitu. Biasa sih sementara ngatasinnya ya ikut itu gitu, bersyukur atau apa gitu kan, mengembangkan, menaikkan level ini kita lagi ya, Bu. Tapi ada nggak cara-cara yang secara teknis gitu, Bu, selain spiritual? Kalau kayaknya sama juga sih itu kok persoalanku juga sebetulnya sih, artinya ya wajar lah, apalagi kalau kita ini lobbyingnya adalah sudah dibayar perusahaan ya, maksudku perusahaan CSR lah, perusahaan itu tiba-tiba gagal itu memang psikologis banget gitu. Tapi saya biasanya begini, ya kembali lagi ke ini sih, kenapa ya saya sampai gagal gitu. Saya lihat dulu misalnya, mungkin dari segi timku nih gitu, atau dari segi orang yang meng-hire saya, si perusahaan tersebut misalnya kan, saya lihat kesalahannya. Tapi kalau aku biasanya karena aku di tim lobby, di ujung tanduknya, di ujungnya saya akan mengevaluasi tentang mungkin cara saya menyampaikannya begitu ya, saya cara penyampaiannya mungkin agak gimana, atau terus saya juga cek lagi mungkin timku. Jadi saya pasti akan refleksi di sayanya, terus tim saya baru di perusahaannya tersebut itu. Nanti biasanya akan ketemu di timnya, kenapa timku seperti itu. Nah, waktu saya di tim tuh saya sebagai siapa gitu kan, sebagai siapa, apakah saya sebagai tim leadernya, maksudnya timnya semua, atau saya bagian dari anggota. Nah, kalau misalnya saya bagian dari anggota dan kesalahannya di tim, berarti kan harus evaluasi bareng-bareng nih dengan teman-teman tim. Nanti akan ketahuan sih. Nah, saat evaluasi pun kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Kalau aku pengalamanku itu ya, Cik ya, nggak boleh menyalahkan orang lain. Mending kembali lagi sih kita, kalau aku sih udahlah, lebih baik aku introspeksi diriku, mungkin ada salahnya gitu. Nah, kalau dalam tim pun kita akan merombak strategi, tiba-tiba ada yang nggak mau, kita juga harus memakai nilai apa sih gitu, maksud saya, goalnya apa ini untuk kita supaya berhasil gitu. Ya biasanya saya diskusikan dengan tim itu goalnya gitu. Apakah kita membuat win bagi perusahaannya, loss bagi masyarakatnya, atau kita buat win-win, kembali lagi ke situ. Jadi pada prinsip awalnya tadi, pada prinsip kita gitu, mau win-loss atau win-win atau loss-win gitu. Nah, tapi kalau tim sudah bilang, ya kan kita udah dibayar mahal-mahal, kita harus memenangkan perusahaan tersebut, iya. Tetapi ketika perusahaan ini juga nggak masuk akal, materinya sudah kayak menginjak misalnya, aku kan sering misalnya negosiasi tentang amdalnya ya, amdal macam-macam. Itu kan agak tiba-tiba misalnya terjadi bocor pipa dan sebagainya, itu kan kita bisa ngalami sendiri ya, aduh kalau bocor tuh merusak kesehatan. Nah, itu di hati nurani seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya di hati nurani kurang, ya aku akan bilang sama temanku sih, misalnya dengan tim, coba deh kalau itu terkena pada diri kita atau keluarga kita, mereka akan hidup di sini lama loh misalnya gitu. Nah, itu biasanya kita balik lagi deh ke kita negosiasi. Jadi kalau tim lobby itu ada dua harus dilakukan. Kita harus nego ke bawah, maksudnya ke masyarakatnya, dan nego ke atasnya lagi, ke yang pemberi pekerjaan. Nah, untuk menentukan apakah kita akan win-win atau win-loss seperti itu. Nah, kalau misalnya si perusahaan tetap minta, aku pengen menang, apapun yang terjadi, aku biasanya mundur sih. Kalau udah kayak gitu, aku mundur. Saya biasanya akan mundur karena dia nggak memikirkan kemanusiaan orang gitu. Jadi, makanya saya bilang prinsip itu penting. Prinsip kemanusiaan itu penting. Prinsip untuk kepentingan orang banyak itu adalah penting gitu ya. Nah, itu yang harus kita pegang. Biasanya itu sih. Jadi agak lega. Jadi kalau misalnya kita kecewa, kalah pun, karena aku udah melakukan ini, udah memegang prinsip ini. Kalau misalnya ini nggak ditepati, ya bukan salahku juga gitu. Jadi aku akan move on yang lain. Nah, biasanya
kegagalan dari pekerjaan lama akan saya sampaikan kalau misalnya aku mau dapat pekerjaan baru nih, akan dapat pekerjaan baru, karena pasti akan ditanyakan apa sih keberhasilan kamu di pekerjaan lama dan kenapa gagal, apa sih faktornya. Nah, itu akan saya sampaikan biasanya. Jadi memang kejujuran itu penting. Kejujuran itu penting, bukan berarti kayak membuat diri kita lemah, enggak sih. Tapi orang juga bisa menganalisa kok, oh orang ini jujur, dan dengan kita jujur dan kita bisa menganalisa itu, orang akan dilihat dengan kita yang bisa menganalisanya, bukan hanya sekedar tentang hasilnya. Kira-kira itu sih Kak yang bisa saya sharing. Menarik sih gitu. banget Kak, soalnya jadi merasa kayak ada temen gitu. Kadang kan kita merasa, aduh saya kok ya Kak, kayaknya apa kita ini, tapi karena Bu Sulis bilang gitu kayaknya jadi kayak dikuatkan, oh saya tuh ada temen gitu. Nggak, saya juga sama kayak Bu Sulis, kadang kalau yang saya nggak merasa kayak nggak srek gitu ya dengan hati nurani, saya pikir janganlah, karena nanti satu hal yang nggak enak ini akan terus berlanjut. Setelah kita memenangkan gol ini, nanti perusahaan akan minta lagi, kamu di link ini lagi yang lebih berat lagi, dan itu makin lama gerogotin dalamnya kita dan jadi beban banget gitu. Saya pernah kerasa kayak gitu, akhirnya juga ujung-ujungnya ditinggalin lebih sakit daripada yang pertama, karena udah jauh gitu langkahnya gitu kan. Betul. Jadi saya terima kasih banget Bu Sulis dikasih berasa ada temen, ada yang ini gitu. Iya. Thank you Bu Sulis. Saya sama Bu Sulis, ya, misalnya kalau dalam lobby begini, kita tahu sebetulnya kita bargaining power-nya lemah. Nah, bargaining power-nya lemah ya, gimana kita bisa yakin dan bisa akhirnya tetap melakukan lobby dan percaya ini kita bisa bargaining power-nya kuat gitu. Ada tips-tipsnya nggak? Iya, jadi tipsnya gini. Misalnya nih pengalamanku ya yang CSR ya, yang mengerjakan CSR, lobby perusahaan tertentu gitulah untuk CSR-nya. Saya kan pasti sudah baca tuh faktanya kan. Ini kenapa kok selalu kalah lobbyingnya macam-macam gitu. Jadi kalau aku triknya gini, saya pahami dulu sih sebetulnya masyarakatnya itu butuh apa sih gitu kan, masyarakatnya butuh apa, terus kenapa perusahaannya selalu kalah gitu. Nah saya akan bilang perusahaan nggak akan menang 100%, tetapi adalah hanya bisa yang dimenangkan. Misalnya kan dia sudah punya target 10 kan, kamu hanya menang 3 kok gitu. Jadi sejak awal kita harus sudah punya prediksi kok AB, kalau memang kita menang 3, ngomong menang 3 gitu loh. Jadi itu triknya ya, dengan bilang kita hanya menang 3. Kenapa kita yang 1 sampai 7 nggak menang? Karena ini kan kalau kita jadi tim lobby dan negosiator kan juga punya ilmu kan, punya dasar teori juga misalnya. Nah 1 misalnya melanggar tentang undang-undang human rights, 2 misalnya melanggar undang-undang lingkungan misalnya, ini melanggar tentang perda ini kan ada analisanya kita. Misalnya kita hanya bilang kita hanya menang 3. Monggo kalau aku hanya mampu 3, tapi kalau lebih dari ini nggak mau karena ini melanggar aturan-aturan ini semua gitu kok AB. Jadi itu salah satu trik untuk menaikkan kepercayaan. Nah, tapi kalau kayak begitu berarti yang kita perjuangkan cuma 3, yang 7 nggak kayak begitu? Enggak, karena sudah melanggar kok. Kalau nanti tetap perusahaannya kena. Oke. Iya, karena kan si masyarakat juga kan masyarakat kan nggak berdiri sendiri juga, dia kan juga bernetworking juga. Makanya kan kita ketika ngelobi kan juga menganalisa juga ini networkingnya masyarakat mana aja gitu kan, dia didukung oleh organisasi mana aja kan, kita punya lobbyingnya itu juga, punya data itu Pak Abi. Makanya ketika misalnya kita tetap melangkah yang 1, ini kita akan dihantam oleh ini, dihantam makan ini gitu. Jadi salah satunya di situ. Makanya paling nggak enak itu lobby perusahaan CSR itu nggak enak itu. Oke. Sip. Tapi biasanya aku lakukan dengan bilang itu, kita nggak bisa 10 tapi 3. Kalau 3 aku mau, tapi kalau suruh 10 aku mending mundur dulu gitu. Biasanya gitu sih kok. Iya, berarti kamu pelajari dulu dong ya semua data, semua informasi, baru bisa bilang seperti itu ya? Iya harus, kalau nggak ada datanya nggak bisa jalan kok. Makanya kan
biasanya kan aku minta gini juga. Kalau misalnya datanya masih abu-abu, saya akan negosiasi dengan si pemberi pekerjaan itu. Aku bilang, aku sebelum melangkah ke sana, aku mau melakukan studi ini, maksudnya melakukan penelitian ini. Jadi itu negosiasi budget lagi kan. Makanya anggaran itu penting. Anggaran itu tidak hanya sekedar untuk kita ngopi di kafe atau apa, tetapi studi penting ke lapangan dan sebagainya gitu. Nah biasanya itulah negosiasinya kita kepada pemberi pekerjaan kita. Biasanya kan ditanya, kamu kalau mau menyelesaikan ini kamu butuh anggaran berapa. Nah itulah saya rinci anggarannya. Misalnya aku harus membuat studi ini, aku harus punya tim kecil sendiri misalnya. Terus saya juga harus punya tim orang sana, misalnya orang yang akan kita jadikan lobby, misal objek lobby misalnya. Itu juga, makanya anggaran juga penting. Kalau misalnya dia minta gede tapi anggarannya dikit, aku juga nggak mau kok, Abi. Bunuh diri namanya. Ini sebetulnya kayak konsultanmu ya sebetulnya ya. Jasa konsultanmu begini ya. Iya. Oke, keren. Siap. Betul. Jadi kayak konsultanku itu Kak Habib. Ya kayak misalnya aku di e-sport itu kan saya hanya bagian studi aja kan. Nggak semua. Jadi makanya sebetulnya pekerjaan lobby itu tidak hanya satu orang tapi bisa banyak gitu. Jadi semua proyek pemerintah asal sesuai dengan idealisme dan kamu cocok ya kamu bisa kerjain ya kayak gini-gini ya. Ya ini bagian dari pekerjaan sebetulnya. Ya sama dengan tadi pertanyaan Ci Klesia juga gitu kan sebetulnya. Sama sih gitu. Ya lobbying gitu sebetulnya. Kita itu kalau kita sebagai pelobby ada dua, lobby kepada pemberi kerja sama lobby yang akan jadikan objek lobbying itu gitu. Kayak gitu sih. Anggaran tuh penting, jadi jangan salah ya, lobby itu nggak ada yang gratis. Iya, oke. Nah, kalau ada orang ngasih pekerjaan nggak ada, kenapa? Pak Ayu ada ini nih pertanyaan. Aku nggak ngerti juga nih. Mohon advice mengenai clean sheet. Pemahaman saya kita harus benar-benar segala detail-detail apa dari semua variabel dalam negosiasi. Contoh, semua variabel cost dalam suatu project sehingga kita bisa mempunyai gambaran seberapa berat atau ringan. Nah, kurang lebih tadi udah dijelaskan dikit ya sama Bu Sulis ya. Nah, tapi siapa tahu Bu Sulis mau menambahkan? Ya, yang tadi memang aku nggak terlalu nyinggung anggaran ya. Padahal anggaran itu penting gitu. Baru tak singgung ketika belakangan. Nah, kenapa? Makanya kalau kita mau, biasanya kan perusahaan manapun atau pemerintah manapun kan biasanya dia ngasih kayak temanya ya, apa sih tornya ya. Ini ada pekerjaan ini gitu. Nah dari tor itu biasanya aku turunkan. Kan ada di tor itu kan ada latar belakangnya. Kenapa pekerjaan ini ada, tujuannya apa gitu kan. Nah biasanya kita baca tor tuh udah akan tahu nanti hasilnya mau apa. Terus kita akan coret-coret. Nah biasanya sama pemberi pekerjaan itu kita suruh buat proposalnya kan. Nah di proposalnya itu kan ada tekniknya, strateginya, terus anggaran yang dibutuhkan. Nah disitulah anggaran kita turunkan berdasarkan strategi, berdasarkan tekniknya, terus baru kita bisa menurunkan menjadi anggaran gitu. Kenapa? Strateginya penting, tekniknya penting. Misalnya tekniknya adalah, kita ternyata butuh loh studi kecil-kecilan, ternyata kita butuh loh untuk survei lapangannya. Nah ini kan berkaitan dengan anggaran. Terus kita butuh loh misalnya mengorganize sebetulnya kelompok mana aja sih yang menolak dalam proyek ini gitu. Kalau misalnya kita CSR ya, proyek ini sih kelompok siapa aja sih, itu juga perlu. Terus kita juga harus memetakan. Nah itu perlu, ternyata butuh pertemuan FGD atau pertemuan diskusi kecil-kecilan. Nah ini kan juga membutuhkan anggaran. Jadi anggaran itu bisa dilihat dari strategi dan teknik yang kita tawarkan kepada pekerjaan itu. Baru kita turunkan menjadi anggaran. Jadi tujuannya jelas, terus strateginya, tekniknya, anggaran. Nah inilah poin-poinnya. Kita akan menyusun anggaran kalau tidak tahu tekniknya, strateginya, sama aja bohong. Gimana kita akan menyusun anggaran kalau anggarannya untuk, kan ditanya anggaranmu untuk apa aja sih gitu. Anggaranku butuh untuk teknik ini misalnya, untuk teknik ngambil data, untuk teknik networking misalnya. Nah ini kan ada bunyinya. Kira-kira itu sih
kok tadi pertanyaan siapa ya? Jadi menyusun anggarannya itu Pak Ayu. Jadi menyusun anggarannya berdasarkan tentang berdasarkan tentang teknik dan strategi yang kita usulkan, yang kita tawarkan kepada pemberi pekerja begitu. Kadang-kadang perlu belusukan juga ya dong, Bu Sulis ya? Menyamar ya pasti, gitu makanya juga. itu turun lapangan. Menyamar juga, menyamar jadi apa gitu. Iya, menyamar gitu. Perlu itu. Oh, kadang-kadang nyamar jadi apa? Perlu itu kalau mau. Aku pernah jadi tukang sayur. Tukang sayur? Oh ya? Oh. Sip, keren. Tukang sayur pakai pick up. Oh, gitu. Oh, yang tukang itu sayur pakai pick up. Semua loh. Dari... Oh, gitu. Iya. Disewa ya, kayak gitu. Ya kan? Oh. Iya, tapi kan jadi tukang sayur kan nggak sekali kok. AB kan kita pura-pura beli sayurnya dari daerah mana. Kan gitu. Kalau nggak gitu kan ketahuan. Oh, jadi-jadian kan ketahuan. Oh, harus direncanakan banget juga detail kayak begitu. Oh, gitu. Oh, iya berapa kali turun itu harus. Oh, gitu. Makanya kan ada istilah. Seru ya? Iya, ada istilah tukang bakso segala itu. Iya. Oh, nah, pernah jadi apa lagi? Kalau kayak gitu? Banyak? Banyak lah. Tapi yang berkesan tukang sayur itu. Oh, gitu. Oh, keren. Oh, ya lucu ya. Iya, karena aku nggak pernah tahu harganya berapa, ternyata aku belinya kebanyakan. Untung dimodalin ya, nggak mikir untung ya. Iya, akhirnya ya udah bagi-bagi orang kan. Oh, keren. Oh ya, ada yang nanya tuh, TOR itu apa? Term of reference ya, syarat dan kondisi. Iya, betul. Iya, panduan. Biasanya setiap pekerjaan itu pasti ada TOR-nya. Ada ininya term of reference-nya atau syarat dan kondisinya. Biasanya ada kok, setiap pekerjaan itu ada. Nah, kita baca itu dulu. Baca itu, kita coret-coret kan. Biasanya kan si pemberi kerja kan silakan mengajukan proposal gitu kan. Nah, biasanya kalau kayak gitu, aku biasanya lihat dulu nih yang pemberi kerja, aku ada yang kenal nggak. Kalau nggak ada yang kenal, aku nggak akan buat. Karena kadang ilmu kita diambil sama mereka. Oh, kalau terlalu detail juga jangan dikasih di proposal ya, karena takutnya akhirnya mereka ngambil konsep. Nah itu Pak Ayu udah kejawab juga tuh. Jadi kenapa ya konsultan juga menyusun anggarannya terlalu global, karena kalau terlalu detail, akhirnya perusahaan itu nyaplok idenya kayak begitu. Betul. Bukannya nggak mau ngasih di proposal, tapi rahasia tanda kutip bisnisnya ketahuan dong gitu ya, Bu Sulis gitu ya. Jadi, kurang lebih ya. Biasanya aku ngelihatnya itu kalau ada temanku atau ada yang aku kenal baru, kalau nggak ada aku nggak mau biasanya. Jadi biasanya proposal juga akan kukeluarkan itu ketika aku sudah kira-kira misalnya mau dapat 50% baru aku keluarkan. Kalau enggak ya enggak. Biasanya pun keluarkan aku enggak langsung semuanya, sedikit dulu nih. Iya. Biasanya gitu. Yang besar-besarnya aja kan, nggak terlalu detail kan. Dan kunciannya pasti kita nggak kasih tahu dong. Enggak dong. Enggak lah, kok AB itu rahasia perusahaan. Nah, itu Pak Ayu ya. Pak Ayu kok aku bingung kok bisa ngerti, tahu. Jadi apakah pernah berhubungan kayak gitu? Ada pengalaman juga Pak Ayu. Silakan ngobrol aja. Soalnya arsitek. Pak Ayu kan arsitek, paham pastilah. Oh gitu. Oh ya. Sorry. Strategi tender gitu. Saya dulu sekretaris tender. Macam-macam. Ada tender yang untuk ilmu sosial, teknik. Nah, kebetulan aku kebanyakan kan ilmu sosial gitu sih. Sama sih sebetulnya kok AB prosesnya. Nah, kalau CSR ditenderin susah. Kenapa? Kalau CSR ditenderin itu sebenarnya susah. Karena commercial variable dengan psychological dan intangible faktornya beda sekali. Jauh, Pak. Dan biasanya dia lebih menunjuk sih. Dia lebih menunjuk yang sudah berpengalaman gitu, biasanya gitu. Ya, betul. Jadi sebetulnya dan hasilnya enggak dapat saat itu juga, Bu. 2 tahun, 3 tahun kemudian baru dapat.
Oh, Iya, sampai selama itu ya? Iya, jadi biasanya aku CSR itu aku hanya pekerjaan tertentu, misalnya dia mau memasang pipa di daerah ini, pipanya nggak pernah terpasang, misalnya. Jadi fokusku adalah bagaimana si perusahaan itu bisa masang pipa. Itu aja fokus saya. Bagaimana caranya supaya terpasang gitu. Nah itu baru aku negosiasi gitu misalnya. Jadi kalau pekerjaannya itu ya kayak gitu-gitu Abe. Kalau pekerjaan fisiknya gampang dilihat, tapi efek keberhasilan dari itu susah. Makanya luas sekali ya dan pengaruh dari itu bukan hanya dari 2 hal atau 3 pihak, pemberi kerja, dari perusahaan maupun dari masyarakat, tapi macam-macam yang contohnya kalau 2 tahun dulu, pengalaman di tahun 2010 kita ngadain konser ya di perusahaan tuh, kayak CSR berterima kasih, udah nunjuk mana ya sudah habis, orang PPN-nya aja 3,5 miliar PPN-nya waktu itu. Dari biaya. Jadi tapi keberhasilan itu tuh kita nggak bisa ngukur karena kan baru diukur waktu itu sasarannya kan supaya corporate-nya perusahaan bisa dikenal oleh anak-anak muda. Anak-anak muda tuh sasarannya mana? Enggak waktu itu lewat radio, lewat sosial media tahun 2010. Ya itu taruhnya itu setelah anak-anak itu lulus kerja tuh tahu enggak perusahaannya kita. Nah, yang ngukur itu tuh enggak kelihatan gitu. Iya. Nah, kalau dari segi fisik, misalnya proyeknya di remote area di Sumatera atau di Kalimantan. Contoh ya membersihkan lahan itu. Membersihkan lahan atau memelihara lahan. Ya, yang meriksa pekerjaannya itu datangnya 3 bulan lagi. Rumputnya sudah numbuh. Bagaimana? Nah, ngukurnya gimana? Makanya ya itu benar Bu Sulis bilang, hati nurani berperan betul dari si kontraktor, dari si konsultan, dari perusahaan dan dari masyarakatnya semuanya. Makanya perlu blessing, perlu atma namaste, itu aja sih menurut saya. Iya. Terima kasih. Doa gitu. Ya. Keren. Nah, ya benar Pak Ayu itu. Tapi berarti kamu besar aku. Kenapa? Jasamu ini itu sangat langka ya. Maksudnya enggak semua orang bisa ya. Dan ya enggak sih, sebetulnya semua orang bisa juga kok. AB kan banyak kontraktor juga gitu kan. Banyak makanya kontraktor juga banyak kok yang melakukan ini gitu. Cuman kan ya tadi mau hasil yang maksimal itu maksud saya adalah kepuasan batin kita dan masyarakat orang banyak, atau hanya sekedar menjalankan tugas itu juga bisa kok. Jadi sebetulnya bisa dilakukan oleh semua orang kok, kayak gini bisa dilakukan. Cuman biasanya yang tepat susah Pak B, yang tepat orangnya susah. Mau atau enggak juga ya, belum tentu dia punya panggilan kayak begini ya. Iya. Kalau saya sih jelas nggak bisa. Iya itu susah ini kerjaan ini. Saya jelas nggak bisa. Saya biasanya milih-milih juga kok AB, milih-milih. Maksudnya goalnya aku juga nggak mau yang, maksudnya aku lihat goalmu apa sih sebetulnya gitu. Misalnya ya nggak apa-apa, hanya tujuanmu masang pipa ya udah, yang penting terpasang kan. Efek-efek yang lain aku akan bilang sih ini akan terjadi efek-efek gitu. Nah nanti kamu ada pekerjaan lagi, biasanya gitu sih. Oke. Sip. Dan gitu sama perusahaan. Pak Ayu tadi nyambung banget. Saya juga ngerti dia karena Pak Ayu pengalaman juga kan, kalau kontraktor kan gitu juga kan. Iya, itu keren, bikin gula darah naik Pak Abi. Oh gitu. Tapi kan adrenalin juga terpacu kan, jadi lebih hidup. Tapi capek juga ya Pak Ayu lama-lama ya kita ya. Ya kalau sudah pensiun ya kayak rindu gitu. Tapi dulu ya mau dapat gula darah 150 aja susah. Tiap hari dipepetin terus, ditekan-tekan di sini. Kita sebagai prajurit itu ditekan-tekan. Gitu aja kok enggak bisa, gitu aja kok enggak bisa. Tapi hati nuraninya orang bosok kok disuruh bilang bagus ya, susah lah. Betul, males kita. Oh iya ya, di situnya ya. Iya. Nanti ujung-ujungnya
ujung-ujungnya dipanggil polisi pula. Aduh, capek lah. Nah itu yang aku nggak mau, Pak Ayu, yang kayak gitu-gitu saya nggak mau. Oh, iya, iya. Oh, Pak Ayu Saya- pernah sekali dipanggil polisi, pernah? Saya sekarang itu hanya perusahaan Sekali Pak Abi, sekali aja. Sekali Kapok aja. dah. Kapok. Yang lainnya saya terima kasih Tuhan enggak lah. Oke, oke. Thank you ya, Pak. Pengalamannya Itu baru unik-unik ya. panggil polisi. Pengalaman nyamar yang paling Belum berkesan lagi apa nanti selain sama tim. pengalaman menyamar yang berkesan selain jadi sayur, dagang apa lagi? Ada nggak? Pengemis pernah pengemis? Oh, banyak lah. Kalau Oh, pengemis nggak? aku sih suka naik angkot. Enggak, suka naik angkot, tempat pengajian sering lah. Oh, oke, siap. Tempat pengajian pakai baju muslim yang alim gitu. Itu sering itu. Iya. Sip, keren. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau di kalangan teman-temanku sering. Banyak ininya ya, bisa ini peran ya. bisa apa maksudnya, kalau yang terlalu ada ciri khasnya susah juga loh Bu. Kalau kayak saya mungkin mesti pakai wig kali Bu, kalau mau nyamar keritingnya ketahuan. Saya itu kan pernah kan saya itu nego yang di Sulawesi sama NTT kalau nggak salah. Sampai temanku kan bilang gini ya, kamu itu ya kalau di dalam hotel beda penampilanmu, kalau di masyarakat beda lagi. Jadi saya itu sampai punya kostum baju ya, untuk ke warga beda, untuk ke pertemuan apa beda. Jadi saya tuh sampai koleksi yang untuk ke pesta beda, untuk kalangan ini beda gitu. Tapi teman-temanku saya bilang gini, hebat baju kalau dia menjiwai. berapa lemari nih? 5 lemari ada ya Bu Sulis ya? 5 lemari ada? Banyak aku enggak lah, tapi banyak lah. Bohong dia. 5 lemari ada dia. Coba hitung dulu. Banyak. Pernah juga kan lobby di saat pesta. Coba. Oh ya. Iya, kalau pas pesta itu kan harus dandan cantik, harus ke salon, sepatunya bukan 5 harus lemari gitu. kok Abed. 5 kamar. itu harus. Makanya sebetulnya aku jaringan-jaringan ini terbentuk juga sebetulnya bagian dari separuh lebih juga sih pekerjaan sih gitu. Oke, siap. Keren. Kira-kira itu sih, mohon maaf kalau kita hanya sharing aja. Nggak apa-apa. Ivon ada yang mau tanya? Silakan Ivon. Sulis mau nanya. Kan Ya. Bu Sulis banyak mengarungin ini tentang lobbying ke government, ke ininya. Kalau dari khas yang Ibu Sulis udah ngalamin gitu, udah ngarungin gitu ya. Kira-kira di hari tua Ibu Sulis itu akan terjamin secara finansial atau secara apa tuh, ada nggak kepastian apa sih yang diinginkan pada saat pensiun Bu Sulis tuh, apa mencapai sesuatu yang cemerlang atau security kehidupan yang secara finansial atau apa, udah tercukupi nggak dengan mau nggak mengarungi profesi seperti ini gitu sih. Cuman pengen tahu hasil resultnya aja. Sebetulnya banget ya Bu Sulis ya. Tapi salah strategi invest aja kemarin dia. Iya kan? Iya. Sebenarnya banyak dia udah hasilnya. Salah invest aja. Sebetulnya menjamin 5 kamar. Rumah ada berapa? Sebetulnya boleh diceritain dong hasilnya, kalau misalnya cukup menjanjikan gitu kan, teman-teman di sini mau juga dong. Iya, sebetulnya banyak sih. Kayak misalnya di terutama perusahaan-perusahaan itu ya, misalnya berapa persentase dari kalau misalnya pemasangan pipa misal contoh gitu, kita dapat berapa persen, itu kan lumayan kan gitu. Itu contoh satu. Contoh yang kedua itu kan yang
Biasanya sih ya, tapi ya tergantung investasinya sih tapi memang pekerjaan ini nggak bisa diturunkan, itu iya gitu, karena tekniknya itu ada di kita gitu, maksudnya nggak beda dengan kita misalnya punya toko dan sebagainya kan bisa, ini kan nggak bisa gitu. Itu kelemahannya di situ sih, nggak bisa diturunkan karena itu orang melihatnya di kitanya, bukan bukan, meskipun aku punya tim di perusahaan juga belum tentu bisa, tetap harus saya gitu. Itu sih, jadi ini sebetulnya nggak bisa diturunkan sih gitu. Bu Sulis kan waktu itu ini ya punya kayak anak gitu, tapi ya nggak bisa gitu. Kenapa? 5 kafe ya waktu itu, gara-gara 5 kafe buka, terus gara-gara corona ini ya tutup ya. Di situnya. Iya, aduh, dia punya 5 kafe dia tadinya. Berapa karyawan sebetulnya totalnya? Nah, karena koronce aja 30, udah hampir 40. Tuh, Fon. Mantep dia. Nah, ini juga ya itu istighfar itu kok. ini juga bagian dari introspeksi juga. Ci Ivon, bagian introspeksi juga, ini bagian dari. Terus main saham jeblok juga ya? Saham atau apa gitu kan? Jeblok. Gara-gara corona. Nah, kalau nggak mah dia udah ini kayak Ivon lah. Kayak Raya ya. Kayak Raya dia. Keren. Ya kan nanti adalah yang penting kita ya itulah kembali ke spiritual lah, introspeksi. Mungkin ya itu yang kita bela dulu, orang terlalu banyak dosanya mungkin ya. Ya akhirnya yang jelas ini nggak bisa diturunkan itu, iya gitu ya. Kalau yang pasti nanti kalau lebih sukses lagi nanti pasti lebih nendang lagi lah, cie. Amin. Makanya aku kan menanam karma untuk di e-sport ini kan kok Abi. Siap. Menanam karmanya di situ gitu loh. Jadi saya benar-benar tidak mencari keuntungan yang besar, cuman kalau itu bagian aku dapat keuntungan itu bagian dari perjuangan gitu kan. Sip, keren. Ivon, ada lagi tambahan? Loh, Ivon mana? Oh, udah, oke. Nah, Pak Ayu ada apa nih di chat? Kalau dulu di kantornya Pak Ayu, staf yang ngurusin ini nggak bisa dipensiun karena cuma dia doang yang bisa. Bukan saya. Ini makin tua makin jadi ini sebetulnya. Ya. Ya karena ini kan nggak bisa dipelajari. Banyak variabelnya dan orangnya. Nanti kalau misalnya kalau Bu Sulis pergi ke suatu tempat, orang itu hanya nurut sama Bu Sulis saja. Bener Pak. Makin tua makin jadi mah Bu Sulis mah. Makin jaringannya lebih luas, makin mahal dia. Gue bantu jualin lah. Besok mau foto bareng Bu Sulis sebelum terkenal. Sebelum terkenal. Oh, gratitude itu ngangkat orang-orang sebetulnya jadi terkenal. Ini nanti di foto itu minta tanda tangan dulu Bu Sulis. Kayaknya aku di balik layar. Kayaknya di balik layar aja dulu deh. Oh iya. Udah sih sekarang tuh sudah partai, bukan sih orang-orang bekerja untuk politik udah manggil aku lagi gitu kan. Aku udah bilang aku udah mau pensiun ya dari politik gitu kan. Enggak, kamu balik lagi ke sini. Itu kan tergantung tawarannya. Kalau ada yang bagus, ada opportunity kan kenapa enggak kan? Ya itu makanya aku cuma lihat dulu kan. Udah banyak ini sebetulnya. Aku bilang ini kan lagi PPKM, udah meetingnya lewat Zoom aja. Oke Bu Sulis, kita kalimat penutup aja dulu biar bagus. Nanti kalau misalnya pengen lanjut terserah, silakan. Yang tentang lobby dan negosiasi ini. Kalimat penutup aja dulu. Ya, silakan. Oh. Hah? Apa ya kalimat penutup? Kalau aku sih ya, prinsip lobby adalah menurutku jadi lupa sih Pak Ape, jadinya Pak
pahami dulu apa yang di lobby, terus harus kepentingan untuk orang banyak, itu yang terpenting sih, kepentingan orang banyak, terus sesuai hati nurani gitu aja sih, itu penting dasarnya karena akan menentukan hasilnya mau kemana. Kira-kira itu negosiasi itu, nah kita perlu sabar, kuncinya sabar sih, sabar, pokoknya sabar aja gitu, kira-kira itu. Udah itu aja Kak Abi. Oke, thank you Bu Sulis atas sharingnya, terima kasih sekali, semoga semakin sukses ya Bu Sulis. Amin, makasih. Dah.